Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, firman penggembalaan akan mengangkat kita. Ya, firman penggembalaan itu akan mengangkat kita. Yohanes pasal 10, baca ayat yang keempat. Ketiga apa tadi? Yohanes 10 ayat yang ketiga. Ya. Untuk dia penjaga membuka pintu, Ya. dan domba-domba mendengarkan suaranya, Domba-domba mendengarkan suara gembala, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, lalu gembala akan memanggil domba-domba menurut namanya dan menuntunnya keluar. Perhatikan ya, gembala harus mengenal jelas domba-dombanya. Perhatikan, gembala harus mengenal jelas domba-dombanya. Maka gembala akan memanggil domba-domba itu menurut namanya. Perhatikan, menurut namanya, bukan menurut inisialnya, bukan menurut marganya, bukan menurut pamnya, ya, bukan, tapi menurut nama yang sudah terdaftar di kitab kehidupan. Haleluya. Makanya sebagai jemaat, sebagai domba, jangan suka ganti nama, tidak baik. Jangan suka ganti nama. Nama itu nama yang sudah dikuduskan. Haleluya. Nama itu adalah nama yang sudah dikuduskan. Ya, nama itu nama yang sudah didaftarkan di kitab kehidupan. Ya, nama kita itu sudah terdaftar dalam kitab kehidupan. Oleh karena itu jangan ubah-ubah namamu, jadi nanti ketika panggilan itu datang, kamu bingung namamu. Ya. Perhatikan selanjutnya, baca. Ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Jika semua domba telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka. perhatikan, gembala berjalan di depan. Domba mengikuti dia dari belakang. Ini menunjuk apa? Penurutan. Ini menunjuk apa? Penurutan. Ketaatan. Menunjuk apa? Ketaatan. Jadi saudaraku, domba harus betul-betul mentaati gembalanya. Ya, domba harus betul-betul menuruti. Makanya gembala harus menjadi contoh, harus menjadi panutan, harus menjadi teladan. Haleluya. Karena apa? Yang diikuti oleh domba adalah kita. Ya, kita. Makanya saudara dikasih oleh Tuhan, kalau saudara gembala tapi orang tidak tahan di rumahmu, perlu pertanyakan. Mungkin kita hanya pandai khotbah, tapi kita mungkin tidak menjadi contoh, tidak menjadi teladan. Sehingga orang yang di rumah kita pun tidak betah di kita. Jangankan orang di rumah kita, anak kita saja tidak betah di rumah. Ini coba kira-kira bagaimana? Kalau kamu gembala, anakmu aja tidak mau mencontoh dirimu, bagaimanakah mungkin jemaatmu yang kamu layani akan mencontoh dirimu? Ini saudaraku. Makanya saudara dikasih oleh Tuhan, ya, kita harus menjadi contoh. Kristus, dia telah menjadi contoh di dunia. Dia menjadi teladan. Makanya saudara, Tuhan Yesus Kristus ketika dia berada di dunia, perhatikan ya baik-baik ya, perhatikan, ketika dia di dunia, saudara, apa yang dilakukan? Ya, coba dulu firman Tuhan itu di mana itu? Berdoa, coba mari sebentar. Ya, yang tadi malam sudah kita buka ini. Dari mana sudah kita buka? Matius pasal berapa?
Ya, coba Matius 6 ayat 6. Matius 6 ayat 6. Ya, Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. bukan. Ini lari, makanya Yesus berdoa. Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Ya, Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. perhatikan. Yesus menjadi contoh. Yesus menjadi teladan. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, Yesus itu harus kita turuti. Kalau dia beston pagi, dia berdoa pagi-pagi benar, maka jangan kita sebagai jemaat, sebagai gembala, juga yang dipercayakan dia, jangan sampai kamu tidak berdoa pagi-pagi benar. Dikatakan kapan berdoa? Coba ulang baca, perhatikan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Perhatikan, waktu hari masih gelap. ia bangun dan pergi keluar. Baru ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Di sini kita melihat, saudaraku, artinya begini. Jangan sampai kamu terhalang oleh karena orang-orang di sekitarmu. Jangan karena kamu ada banyak orang di sekitarmu, ya, mungkin kamu di tengah-tengah keluarga yang tidak seiman denganmu. Perhatikan. Kamu di tengah-tengah keluarga yang tidak seiman, satu tubuh denganmu, ya. Supaya jangan terganggu juga mereka, dan kamu pun supaya jangan terganggu. Pisahkan dirimu dari mereka. Waktu pagi-pagi benar itu, ambil tempat yang agak sunyi. Lalu kamu di sana berdoa, menaikkan syukurmu. Ini menjadi contoh, ya, menjadi contoh, ya. Sebenarnya Yesus melakukan ini adalah supaya ada kita contoh. Siapapun kita, sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan, tidak boleh kita tidak mencontoh ini. Yesus Kristus itu, dia mengambil tempat yang sunyi, lalu berdoa di sana. Supaya apa? Jangan kiranya orang di sekitarnya terganggu. Apalagi kalau orang sekitarnya lagi tidur, lagi ngorok, ya, atau ada orang di sekitarnya lagi cerita-cerita begini, lalu kamu berdoa di situ, kan akan terganggu. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Nah, oleh karena itu, saudaraku, kamu disuruh ambil tempat yang agak sunyi, lalu berdoalah di sana. Lalu berdoa di sana. Menaikkan syukurmu. Menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Inilah yang dimaksud menjadi contoh. Menjadi teladan. Bahkan bukan hanya itu. Saudara tahu? Yesus berdoa waktu tengah malam. Waktu tengah malam. Waktu murid-muridnya semua lagi tidur. Di mana ayatnya itu, saudara? Coba dulu cari dulu. Ya. Ini, saudara. Waktu lagi tidur. Ya. Jadi, saudara, ini menjadi contoh. Berdoa tengah malam berarti juga adalah menjadi contoh, teladan. Makanya saudara dikasih oleh Tuhan, kita juga perlu berdoa tengah malam. Tapi mungkin kita harus memisahkan diri juga. Saudaraku, Yesus memisahkan diri dari murid-muridnya.
Karena murid-muridnya tidak sanggup berjaga-jaga selama 1 jam saja. Maka Yesus memisahkan diri dari tengah-tengah murid itu untuk berdoa. Ini saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, sudah ketemu ayatnya? Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Makanya kita sebagai jemaat, ya, sebagai hamba Tuhan, teladan kita itu Kristus loh. Teladan kita itu adalah Kristus. Berdoa pagi-pagi benar, berdoa juga tengah malam. Ya, ada jumpa? Hah? Tidak mampukah kau berjaga-jaga selama 1 jam saja dengan aku? Itu aja cari. Dari sini ayat. Saya tidak ada. Jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Lalu yang ketiga yang harus kita contoh dari Kristus. Berpuasa. Yang ketiga yang kita contoh adalah apa? Berpuasa. Apakah Yesus Kristus itu kurang kuasa? Bukan. Dia adalah Allah 100%. Dia adalah Kristus. Dia adalah Allah yang berkuasa. Apakah perlu dia berpuasa sebenarnya? Tidak. Ini saudara dikasih oleh Tuhan. Matius. Apa sekarang itu? Matius 26 ayat 40. Ini saya jadi bingung. Udahlah,